Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة مصلى الإخوان رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah masih memberikan kepada kita karunia-Nya berupa taufik dan hidayah untuk terus berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita mengkaji, belajar agama Islam, yaitu At-Tauhid. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam Kitabut Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Bab yang akan kita bahas pada pagi kali ini adalah Babun Maja'a Firriya. Bab apa yang datang, keterangan-keterangan dari Al-Quran dan Sunnah berkaitan dengan masalah riya. Jamaah sekalian, muallif rahimahullah, penulis buku ini tidak menjelaskan di dalam judul hukum riya. Tapi muallif rahimahullah hanya mengatakan apa-apa yang datang tentang masalah riya. Seakan beliau ingin menyerahkan kepada pembaca apa kesimpulan pembaca setelah beliau membawakan dalil-dalil berkaitan dengan masalah riya. Bab ini dibawakan oleh beliau karena tauhid di dalam kitabnya Kitabut Tauhid adalah kitab yang menjelaskan tentang tauhid dan juga macam-macam kesyirikan, baik itu kesyirikan syirkul asghar, syirik kecil, maupun syirik yang termasuk syirik besar. Karena syirik ini merupakan hal yang menjadi lawan daripada tauhid. Maka beliau membawakan hal-hal yang bertentangan atau yang menafikan atau yang menciderai masalah tauhid. Dan bab ini, ya, maja'a firriya, bisa bermakna, maksudnya adalah bab tentang larangan dan tahdzir, larangan dan ancaman berkaitan dengan masalah riya. Dalam pembahasan ini, sebelum kita masuk kepada
ayat dan hadis. Ada yang ingin saya jelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan riya. Setidaknya ada 3 pembahasan. Pembahasan pertama berkaitan dengan definisi riya. Pembahasan yang kedua tentang hukum secara umum berkaitan dengan riya. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah bagaimana amal atau ibadah yang di dalamnya ada riyanya. Ikhwan akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang pertama tentang definisi riya. Apa yang dimaksud dengan riya? Riya ini berasal dari bahasa Arab, akar katanya adalah ar-ru'yah. Ar-ru'yah ini bentuk masdar dari ra'a yura'i. Ya. Ada ra'a yara, melihat. Kalau ra'a yura'i, kalau yang belajar bahasa Arab ini wazannya fa'ala yufa'ilu. Artinya menjadikan seorang itu melihat atau memperlihatkan. Ya. Apa yang dimaksud dengan memperlihatkan? Yaitu melakukan suatu amal agar dilihat oleh manusia. Ini definisi daripada riya. Jadi apa itu riya? Riya adalah melakukan suatu amal pingin dilihat oleh manusia. Ini namanya riya. Dan ini termasuk syirik. Syirik kecil. Kenapa? Di mana letak syiriknya? Karena dia telah mensekutukan Allah dengan manusia. Karena amal ibadah itu harus kepada siapa dia persembahkan? Orang yang bertauhid tentu mengikhlaskan, ya, ibadahnya hanya kepada Allah. Yaitu definisi masalah riya. Amila amalan liyarahun nasu. Melakukan suatu amal agar dilihat oleh manusia. Atau dengan definisi yang lain, izharul ibadati li ru'yatin nasi laha fayahmiduna sahibaha. Yaitu menampakkan ibadah. Menampakkan ibadah, ya, pamer, menampakkan ibadah agar dilihat oleh manusia. Dengan demikian manusia memujinya. Jadi dia ingin pujian agar dilihat manusia dan manusia memujinya. Ini beberapa definisi riya. Dan masuk di dalamnya as-sum'ah. As-sum'ah ini ingin didengar. Ya, kalau tadi ingin dilihat. Masuk di dalam masalah riya juga disebut para ulama as-sum'ah. Sebab ada amalan-amalan yang tidak bisa dilihat, tapi bisa didengar. Misalkan dia ingin bacaan Qur'annya bagus, ingin didengar bagus. Dia pemberi nasihat, ingin nasihatnya didengar, ya, dan ingin dipuji oleh manusia. Ya. Kalau riya jelas amal yang bisa dilihat, seperti dia menampakkan, membaguskan salatnya, ya, ketika ada manusia dan lain-lain sebagainya. Ada hadis dari Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man ra'a Allahu bih. Kata Allah, kata Nabi SAW, barang siapa yang riya ingin dilihat, maka Allah akan tampakkan, ya, keriaan tersebut di hari kiamat.
Dan barang siapa yang sum'ah, wa man samma'a samma Allahu bih. Barang siapa yang sum'ah, maka Allah akan tampakkan sum'ahnya, amal ibadahnya, perdengarkan di yaumil qiyamah. Ya. Maka masuk di dalamnya di sini juga at-tahadduts, ya, bima amilahu. Masuk di dalam riya adalah menceritakan semua amal yang telah dia lakukan. Ya, menceritakannya. Ini juga bagian daripada riya. Berapa banyak orang yang beramal suatu amal yang besar, kemudian dia tidak jaga. Dia ceritakan bukan untuk mensyukuri nikmat, tapi ingin dipuji amal-amal yang telah dia kerjakan, maka ini juga masuk bab bagian masalah riya. Ya, ini definisi riya. Melakukan suatu amal untuk dilihat oleh manusia. Kemudian riya atau orang yang melakukan riya, amalnya, perbuatannya riya terbagi menjadi dua bagian, dua pembahasan. Karena konsekuensi daripada riya, amalnya tidak diterima. Amalnya tidak diterima. Dan riya merupakan kezaliman. Ya, merupakan syirik. Merupakan kezaliman. Di mana letak kezalimannya? Dia zalim kepada Allah. Ya, karena harusnya ibadah itu dia persembahkan, dia tujukan, dia ikhlaskan, kita niatkan hanya untuk Allah, lillah, tapi dia persekutukan. Ya, dia persekutukan. Dia simpangkan niatnya untuk manusia agar dilihat, agar dipuji. Maka ini berarti kezaliman, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan ini merupakan kesyirikan. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar, sangat agung. Karena dia zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Ya. Adapun orang yang amalnya riya, ya, terbagi menjadi dua. Pertama, dia masuk kepada syirik besar. Ini kondisi yang pertama. Jadi riya itu bisa mengantarkan seseorang kepada syirik besar. Kapan itu terjadi? Apabila seorang manusia niat ibadah bukan untuk Allah, tapi untuk selain Allah di semua amalnya. Di semua amalnya. Sepanjang hidupnya dia beribadah bukan untuk Allah, tapi untuk manusia. Dan ini riyanya orang-orang munafik. Riyanya orang-orang munafik, dan ini masuk ke dalam syirik besar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu membuat makar kepada Allah. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah juga membuat makar, membalas makar mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Lihat ini ciri-ciri orang munafik. Apabila mereka mendirikan salat, mereka salatnya itu malas-malasan. Yura'unan nas. Mereka ingin dilihat oleh manusia. Terutama salat-salat pada zaman Nabi, salat-salat yang tidak kelihatan. Ya. Salat Isya, ya, salat subuh, enggak kelihatan. Sebab di zaman dulu tidak ada listrik seperti sekarang. Jadi kanan kirinya tidak diketahui siapa kanan kirinya. Dia malas-malasan. Orang munafik, tapi ketika kelihatan oleh manusia dia semangat.
Ya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan tidaklah mereka itu, orang-orang munafik tersebut, menyebut nama Allah kecuali hanya sedikit saja. Ya. Dan ini pembagian yang pertama. Apabila kita atau manusia melakukan seluruh amalnya atau kebanyakan amalnya karena riya, karena ingin dipuji oleh manusia, maka dia dikhawatirkan akan terjatuh kepada syirik besar. Adapun poin yang kedua, seorang mukmin yang terjangkit riya di dalam sebagian amalnya, dan ini mungkin, sangat-sangat mungkin, ya, salat hari ini ikhlas, salat besok riya, puasa sekarang ikhlas, puasa besok riya, baca Quran hari ini ikhlas, baca Quran dalam waktu yang lain dia riya. Sebagian amalnya riya, ingin dilihat oleh manusia. Dan ini hukumnya syirik kecil. Ya, hukumnya syirik kecil. Ini klasifikasi yang harus dipahami. Jika dikatakan riya adalah syirik kecil, maknanya berarti jika dia terjangkit kepada seorang mukmin yang kadang-kadang riya dalam amalnya dan kadang-kadang ikhlas karena Allah. Tentu ini yang mengetahui adalah dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan riya termasuk syirik kecil, dan kadang-kadang riya ini bisa mengantarkan seseorang kepada syirik besar. Ya. Dan ini juga dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ketika dia memberikan contoh syirik kecil, dia mengatakan seperti yasirur riya, riya yang sedikit. Riya yang sedikit termasuk syirik kecil. Berarti riya yang banyak, yang mayoritas amalnya, bahkan seluruh amalnya ada riyanya, atau dia ingin dipuji atau dilihat oleh manusia atau selain Allah, maka ini masuk kepada syirik besar. Bisa dipahami? Pembagian syirik atau pembagian riya dilihat dari kondisi ini ada dua. Ada syirik kecil dan ada syirik besar. Kemudian pembahasan yang ketiga yang perlu dijelaskan adalah bagaimana hukum ibadah. Kita perinci lagi. Bagaimana hukum ibadah? Ibadah tertentu, ibadah tersebut apabila terjangkiti riya. Ibadah, satu ibadah. Misalkan salat. Salatnya riya. Bagaimana status salatnya? Nah, maka ini ada pembahasan. Pertama, pembahasan permasalahan ibadahnya. Bagaimana status ibadahnya? Status ibadahnya. Kondisi yang pertama, apabila dia riya ini dari awal sampai akhir. Ya. Misalkan dia salat subuh. Berapa rakaat salat subuh? 2 rakaat. Dari takbiratul ihram sampai salam dia niatkan karena riya. Ya, karena manusia, bukan karena Allah. Bagaimana amalan tersebut? Maka amalan tersebut mardud alias tertolak. Ya, amal tersebut tertolak. Dan ini termasuk syirik ibadah. Ya, yang batil. Karena syarat diterimanya ibadah diantaranya adalah al-ikhlas. Berarti ibadah yang dinodai dengan syirik, dengan noda keseluruhan, ya, misalkan dia puasa,
dari terbit fajar sampai terbenam matahari, murni satu ibadah tersebut karena manusia atau karena selain Allah, maka berarti dari awal sampai akhir ibadahnya riya. Maka ini tertolak, mardud. Ya. Bukan hanya tertolak, tapi dia berdosa. Ya, bukan hanya tertolak, karena hukum riya haram. Selain amalnya tertolak, tidak mendapatkan pahala, dia berdosa karena riya. Ya, ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, apabila dia mensekutukan Allah alias riya di dalam suatu ibadah, tapi separuh-separuh. Maksudnya tidak murni dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir, tetapi di tengah-tengah dia riya. Misalkan dia sholat atau ibadah tertentu, dia ikhlas awalnya, kemudian di separuh dari ibadahnya ada bisikan syaitan, kemudian dia riya. Bagaimana hukumnya? Maka para ulama menjelaskan, apabila ibadahnya antara dia ikhlas dengan dia riya bukan merupakan satu kesatuan, maka amalan yang pertama diterima karena ikhlas, amalan yang kedua ditolak karena riya. Tidak ada kaitannya antara amal satu dengan amal yang kedua. Artinya amal yang satu tidak menunjang amal yang kedua. Contoh, seseorang membaca Al-Quran, dia membaca surah Al-Fatihah, ikhlas dia. Kemudian ketika dia masuk kepada surah Al-Baqarah, dia goncang, dia baguskan bacaannya, karena ada manusia, riya. Maka jika ini terjadi, bacaan Al-Quran surah Al-Fatihah tidak mempengaruhi bacaan surah Al-Baqarah. Maknanya surah Al-Baqarah yang dia baca karena riya tertolak. Adapun Al-Fatihahnya diterima karena dia ikhlas. Karena amal tersebut tidak saling membangun. Berbeda dengan sholat. Sholat zuhur 4 rakaat. Ketika di rakaat pertama dan kedua dia ikhlas karena Allah, dan di rakaat ketiga dan keempat dia riya. Maka rakaat kedua dan ketiga merupakan atau amalan yang membangun rakaat ketiga dan keempat, maka hal tersebut ya menjadikan amalannya rusak. Menjadikan amalannya rusak. Ya. Jadi keadaan yang pertama, jika amalan tersebut tidak saling menguatkan, tidak saling mensyaratkan sahnya, maka ini masing-masing. Seperti orang bersedekah, dia punya uang 100 juta, ya, dia ingin sedekah, tapi prosesnya tidak langsung 100 juta. Mungkin dia berikan 1 juta. Ya, dia berikan 1 juta. Dan 1 juta ini ikhlas. Ya. Kemudian karena orang-orang sudah banyak ya melihatnya, maka dia transfer atau dia kirim sisa dari uangnya 99 juta misalkan. Dan ini dia riya. Maka yang diterima yang mana? Yang 1 juta karena ikhlas. Adapun yang sisanya dia tidak ikhlas. Tidak semua amalnya tertolak dalam hal itu. Meskipun dia sedekah 100 juta. Ini amalan yang ya tidak berkaitan antara A dan B-nya. Paham ya? Nah. Adapun kondisi yang tadi yang kedua, ya, apabila dia ikhlas di tengah-tengah, kemudian amal tersebut merupakan amal yang saling membangun, maka ini pun diperinci oleh para ulama.
Jika di rakaat ketiga dan keempat dia ria, datang ria kepadanya, kemudian dia berusaha untuk menolak ria tersebut, untuk berjihad melawan, dia kembalikan niatnya kepada Allah, berusaha meskipun terkadang sulit, ya. Maka dalam kondisi seperti ini, kata para ulama, ini tidak mempengaruhi amalnya. Karena ini gangguan syaitan, ya. Karena ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yujawizu an ummati ma hadasat bihi anfusuha ma lam ta'mal wa tatakallam." Sesungguhnya Allah membolehkan dari umatku apa yang terbersit, yang dibisikkan oleh jiwanya selama dia tidak mengamalkannya atau dia tidak mengucapkannya. Maksudnya dibisikkan syaitan, dia lawan, maka amalnya selamat. Ya, ini kadang-kadang terjadi. Dia umrah, dia haji. Haji merupakan satu kesatuan, rukun. Di awal haji atau di awal umrah, Masya Allah, ikhlas. Ya. Kemudian berjalan hari pertama, hari kedua, ya. Hari yang ke-9 mulai selfie, mulai update status, ya. Ini ada ria di dalamnya, tapi dia melawannya. Oh, nggak boleh ria, harus ikhlas karena Allah. Maka ini masuk kepada poin yang ini, ya. Jadi tidak menggugurkan amalnya jika amal tersebut dijangkiti ria di akhir atau sebagian amalnya. Adapun niat awalnya adalah ikhlas. Tetapi keadaannya jika dia biarkan, berarti masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu apabila seorang itu sholat misalkan 4 rakaat. Di 2 rakaat pertama dia ikhlas. Kemudian di rakaat yang sisanya, misalkan yang ketiga dan yang keempat, masuk syaitan untuk dia ria. Kemudian dia nyaman, dia teruskan ria itu, dia perbagus sholatnya. Nah, maka hal tersebut, ya, menjadikan sholatnya rusak, ya, menjadikan sholatnya rusak. Walaupun di sini juga ada khilaf di antara ulama, ya, di antara Imam Ahmad mengatakan amalnya tidak batal karena amalnya dibangun atas niat yang ikhlas. Tapi sebagian ulama mengatakan karena dia tidak menolak ria yang ada, kemudian dia lanjutkan, maka amalnya termasuk amalan yang batal. Ya, karena apa? Karena amalan yang pertama tadi, ya, dibatalkan dengan amalan yang kedua, karena bangunan amal satu dengan amal kedua saling berkaitan. Sebagaimana kita kalau sholat di rakaat ketiga kita buang angin, maka kita batal. Apakah yang batal hanya rakaat ketiga saja? Tentu tidak. Kita mengulang dari awal. Karena ini rakaat-rakaat ini membangun satu kesatuan suatu amal. Jika dia ikhlas di rakaat pertama dan kedua, kemudian ria di rakaat yang ketiga, kemudian dia tidak melawannya, maka amal sholatnya tertolak karena ria. Ya, ini pembahasan poin yang pertama tadi, ya, seluruh amalnya. Ketika seluruh amalnya ria, jelas merdud, ya. Kemudian permasalahan yang kedua, apabila ria ini datang di sebagian amal, ya, perinciannya ada 3. Jika amal itu berkaitan atau tidak membangun satu kesatuan, maka ini masing-masing. Ibadah yang A diterima, ibadah yang kedua mardud karena ria. Jika pembahasannya itu adalah dia masuk kepada amal yang saling berkaitan, maka kondisinya 2. Bisa dia batal karena dia mengikuti riaknya, dan dia tidak terpengaruh amalnya tersebut karena dia menolak riak tersebut. Paham ya? Keadaan yang terakhir, pembahasan yang terakhir dari ria ini, ya, yaitu bagaimana dia ria tapi setelah amalnya terjadi. Ya. Dia sholat, udah selesai, udah salah. Ya. Tapi dia cerita, saya sholat tadi, saya berbakti kepada orang tua saya. Masya Allah,
saya berbuat baik kepada istri saya, sama keluarga saya. Ini kan ya, menimbulkan apa? Riya. Ya. Jadi dia terjadi riya itu setelah ibadahnya selesai. Ya. Bagaimana hukumnya? Maka ini ada khilaf di antara para ulama. Ada khilaf di antara para ulama. Pendapat yang pertama, amalnya diterima. Amalannya diterima. Karena dia bangun amalan tersebut karena ikhlas. Kemudian dia riya atau sum'ah. Maka dia berdosa karena riya dan sum'ahnya saja. Ini pendapat yang pertama. Ya. Pendapat yang kedua, amalnya gugur karena sum'ahnya. Jadi amal pahala salatnya gugur, pahala jihadnya gugur. Ya. Ini diantaranya pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah pendapat yang kedua. Ya, karena banyak dalil ya, hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya di hari kiamat orang yang mujahid datang. Ya. Aku mujahid, kata Allah, tidak, kamu bohong. Kamu berjihad karena manusia, karena ingin dilihat pemberani, maka dilemparkan ke neraka. Ya. Menghapus amal. Kemudian orang yang memberi nasihat, dai, ya, maka dia juga demikian. Nah, ini dalil-dalil yang bermakna menghapus amal, banyak sekali. Ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian mana pendapat yang kuat? Wallahu taala alam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin condong kepada pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama yaitu tidak terpengaruh amalnya. Jadi pahalanya tetap meskipun setelah sholat dia sum'ah. Ya. Dan ini bukan riya. Ya, ini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maka dia mengatakan bukan termasuk riya berbangga atau gembira, bukan berbangga, gembira untuk mengabarkan kepada manusia tentang ibadahnya, tapi bukan ingin dilihat. Ya. Dalam rangka tahaddus bin nikmah, menceritakan nikmat. Di antara nikmat kaum muslimin adalah dia bisa beribadah. Ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu fadzalikal mu'min." Barang siapa yang bergembira dengan kebaikan-kebaikannya dan dia merasa buruk dengan keburukan-keburukannya, dengan kemaksiatannya, fadzalikal mu'min, maka itulah orang mukmin. Ya, artinya tidak termasuk kepada riya jika dia lakukan setelah ibadah. Sebagaimana juga dikeluarkan oleh Imam Muslim ketika Nabi ditanya tentang orang yang dipuji, ya, orang yang dipuji karena amal saleh, maka kata Nabi SAW, tilka ajilu busyral mu'min. Itulah kabar gembira yang disegerakan oleh orang mukmin. Maksudnya pujian itu mudah-mudahan menjadi penilaian Allah di akhirat. Karena dia memang ikhlas karena Allah. Cuman manusia memujinya, Masya Allah, kamu sedekahnya banyak, masjidnya Masya Allah, bermanfaat buat kaum muslimin. Dia tidak mengharapkan, tapi dipuji. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya, ketika seseorang itu riya dan sum'ah tidak membatalkan amalnya, tapi dia dosa karena sum'ah atau karena riyanya saja. Ya, ini khilaf di antara ulama. Ya, mudah-mudahan ya yang benar adalah ya pendapat yang pertama. Sebab kalau pendapat yang kedua tentu bahaya sekali. Ya. Tapi tetap kita berhati-hati di dalam masalah riya, baik ketika kita beramal maupun ketika setelah beramal. Ya, kita jaga amal kita agar tidak hilang. Ya. Kemudian sebelum saya masuk ke ayat, terus bagaimana solusinya ketika selama umur kita atau selama ini kita belum dapat ilmunya, atau mungkin kita sudah tahu cuman kita lalai untuk
melawan hati kita untuk ikhlas kepada Allah, maka dia bertaubat. Maka dia bertaubat dari riya. Nah, untuk permasalahan taubat, apakah ketika dia bertobat amalnya muncul kembali lagi pahalanya ataukah tidak? Ini pun pembahasan. Ada khilaf di antara ulama pembahasan ini. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak menjustifikasi bahwasanya ini dalam judul yang tadi dia bawakan babun majaa firriya, hanya situ saja. Ya, biar dipersilahkan kepada pembaca untuk meneliti mengenai masalah riya. Ternyata memang masalah riya ada pembahasan di kalangan para ulama, bahkan ada khilaf ketika kita masuk ke pembahasan mengenai masalah riya. Ya, ini menunjukkan perhatian para ulama ya terhadap masalah ini. Karena ini adalah masalah yang ditakutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketakutan Rasul melebihi ketakutannya kepada Dajjal, fitnahnya Dajjal. Ya. Nah, pembahasan ini taubatnya seseorang dari riya. Pendapat yang pertama, ya para ulama, dosa riyanya dihapus. Ketika dia taubat, dia diampuni. Yang diampuni hanya dosa riyanya. Karena riya itu dosa nggak? Dosa. Karena riya haram. Sum'ah juga haram. Maka ketika dia riya bukan hanya amalnya dihapus, tapi dia juga berdosa. Maka ketika dia bertaubat, ya, dia diampuni dari dosa riya. Tapi amalnya gugur. Amalnya hilang, nggak kembali. Dia sudah rusak dengan amal itu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pahala amalnya akan kembali karena taubatnya dia. Ya, bukan hanya riyanya diampuni, tapi amalannya atau pahalanya kembali lagi. Ya, dia sudah bangun masjid 1 miliar. Ya, mungkin lagi nyalon lurah, kan? Ya, ternyata masjidnya udah bangun, udah jadi. Ya, nggak jadi lurah, ya, akhirnya sebut-sebut, ya, sum'ah dia, riya dia, nggak ikhlas, kalau perlu kembalikan lagi, begitu. Kemudian di akhir hayatnya dia taubat, ya masya Allah, ya, saya ternyata riya, ya, saya ternyata sum'ah, maka dia taubat. Apakah amalnya yang 1 miliar itu kembali karena dia bangun karena ikhlas, kemudian dia riya karena setelah amal tersebut selesai? Nah, ini poin yang kedua, pendapat yang kedua, pahalanya muncul kembali. Ya, pahala muncul kembali karena dia taubat daripada riya tersebut. Ya. Dan yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua. Ya. Karena kisah para sahabat, ya, di antaranya adalah Hakim bin Hizam. Ya. Dia bertanya ketika masih musyrik. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain. Ketika masih musyrik, dia berzina, dia minum khamr. Kemudian ada yang melakukan amal. Ada yang memang tabiatnya baik, bersedekah dan seterusnya, tapi musyrik. Lalu dia masuk Islam, maka dosanya dihapuskan dan amalnya muncul. Pahalanya dikembalikan. Inilah keutamaan orang yang masuk Islam. Ya. Ketika sedang kafir dia infak banyak, tidak dinilai. Ya, tapi ketika dia masuk Islam, kembali amalnya. Artinya di antara rahmat Allah, dosanya dihapus, kemudian pahala amalnya ditetapkan. Ya. Ini keadaan orang musyrik. Keadaan orang musyrik. Ya. Lalu bagaimana yang dilakukan oleh seorang muslim yang dia itu riya setelah amal? Ya, tentu untuk Allah kembalikan pahalanya kemungkinannya lebih besar lagi. Ya, ini diantara dalil bahwasanya poin yang kedua, ya, secara dalil lebih kuat. Wallahu taala a'lam. Ya, ini berkaitan atau 3 pembahasan tentang masalah riya. Adapun mu'allif rahimahullah
membawakan satu buah ayat dan dua buah hadis. Ayat yang pertama yaitu firman Allah, qaulullah ta'ala, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ya. Kelanjutan ayat ini, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Ini adalah surah Al-Kahfi, ya. Qul innama ana basyar. Katakan, ya. Qul, ini adalah firman Allah, ya. Ini diantara amanah dan jujurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan ayat firman sebagaimana Allah mengatakan kepadanya. Allah mengatakan qul ya Muhammad, dia akan mengatakan qul. Ya, Allah berfirman qul, katakan. Siapa yang disuruh ini? Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Sebab qul ini fi'il amr, khitabnya adalah domir anta. Qul anta ya Muhammad, ana basyarun, innama ana basyarun. Sesungguhnya aku, ya, kata Allah memerintahkan nabinya untuk mengatakan kepada umatnya, aku adalah basyar. Aku adalah manusia. Minkum, sama di antara kalian. Aku manusia. Ya. Apa yang membedakan manusia dengan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam? Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Yuha. Apa itu yuha? Diwahyukan. Inilah yang membedakan antara Nabi, ya, dengan manusia biasa. Adapun secara hakikat manusia, dia bukan malaikat. Dia tidak memiliki kesaktian. Nabi makan, Nabi minum, Nabi tidur sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang membedakannya dia adalah Al-Mustafa yang dipilih oleh Allah sebagai utusannya. Ya. Maka kita tidak boleh berlebihan dalam menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdun wa rasuluh. Apa arti abdun? Dia manusia. Enggak boleh dilebihkan kemampuannya di atas manusia. Kita anggap dia sebagai Rabb seakan-akan bisa mengabulkan doa. Karena yang mengabulkan doa bukan manusia, tapi siapa? Rabbul Alamin. Tetapi kita tidak meremehkannya. Kita menghormati beliau, bahkan melebihi orang tua kita. Ya, karena dia apa? Wa rasuluh, dia adalah utusan Allah. Dia manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menghormati beliau dan mentaati apa yang dia katakan. Apa wahyunya? Annama ilahukum ilahun wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Allah melanjutkan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Lanjutnya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan kepada Allah di hari kiamat, karena berjumpa dengan Allah tidak mungkin di dunia, ya, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Ya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah dia persekutukan Allah dengan sesuatu, dengan manusia. Dia salat harusnya karena Allah, bukan dia persekutukan karena ingin dilihat oleh manusia. Ini namanya dia mensekutukan Allah kepada makhluk yang lainnya. Ya, ini enggak boleh, ya. Maka fawaid dari hadis ini, dari ayat ini, yang pertama, bahwasanya asal daripada agama ini, pokok inti daripada agama ini adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah. Mengesahkan Allah di dalam ibadah. Inilah inti ajaran Islam. Bagaimana kita beribadah kepada Allah, ya, kita ikhlas, kita tauhidkan, namanya tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah di dalam beribadah, jangan dipalingkan kepada selain Allah. Karena itulah para nabi dan rasul diutus. Semua nabi dan rasul ini menjelaskan tentang masalah ini. Ya, di antaranya
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus kepadamu, wahai Rasul, min qablika, dari sebelum kamu, dari Rasul-Rasul Allah, kecuali kami mewahyukan kepadanya, memerintahkan kepadanya untuk mengatakan annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah, ya, illa, kecuali aku. Ya, kata Allah, fa'budun, maka sembahlah. Artinya murnikan tauhid. Maka ini inti daripada tauhid, yaitu tauhid ibadah. Dan inilah tauhid yang menyimpang pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kaum musyrikin pada zaman dahulu secara tauhid rububiyah mereka bertauhid atau tidak? Mereka bertauhid karena mereka mengakui bahwa pencipta adalah Allah, yang memberikan rezeki adalah Allah. Bahkan ketika mereka ini dapat masalah, dia istighosahnya kepada Allah. Tapi ketika beribadah, dia sampingkan ibadahnya kepada Lata, kepada Al-Uzza, kepada Tuhan-Tuhan selain Allah di dalam masalah ibadah. Dia persekutukan. Inilah diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa? Bahwa tauhid itu bukan hanya mengakui adanya Allah, tetapi mengesahkan Allah di dalam ibadah. Nggak boleh kepada kuburan, nggak boleh kepada patung, nggak boleh kepada benda-benda keramat. Bahkan kepada Nabi dan Rasul tidak boleh. Harus kepada Allah semata. Ini adalah tauhid, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Ya, ikhlas. Yang kedua, fawaid dari ayat ini, riya termasuk syirik. Ya, riya termasuk syirik. Ya. Permasalahan syirik kecil, syirik besar sudah dibahas sebelumnya tadi. Ya. Yang ketiga, bahwasanya kesyirikan yang terjadi pada zaman Nabi, pada zaman musyrikin, yang Nabi memerangi mereka, inti penyimpangan mereka adalah syirik di dalam ibadah, bukan syirik di dalam rububiyah. Ya. Maka keliru jika seorang muslim mendakwahkan tauhid hanya sebatas dia mengakui Allah ada, dia mengakui pemberi rezeki adalah Allah, dia mengakui yang mematikan dan yang menghidupkan adalah Allah, sebatas itu saja, maka ini belum masuk kepada inti daripada tauhid. Karena inti daripada tauhid ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam ibadah, ikhlas. Termasuk diantaranya membersihkan ibadah dari riya. Membersihkan ibadah dari riya. Karena riya termasuk bagian daripada syirik dalam masalah niat. Ya, ini fawaid dari ayat ini. Kemudian di sini disinggung man amila faman ya'mal salihan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Barang siapa yang ingin berjumpa kepada Allah, hendaklah dia melakukan amal yang saleh. Apa itu amal saleh? Sering kita dengar, ya. Maka para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan amal saleh, amal yang diterima oleh para ulama didefinisikan makana khalisan shawaban. Jika amal tersebut ikhlas dan benar. Apa benar? Tata caranya. Ya. Ikhlas dalilnya innamal a'malu binniyat. Ya. Kemudian shawab benar, ya, amal tersebut benar sesuai dengan tuntunan, karena Nabi SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amal yang tidak ada contohnya dariku, yang tidak ada urusannya dariku, fahuwa mardud, maka dia tertolak. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Tabarak, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala."
Dialah yang telah menciptakan kematian dan telah menciptakan kehidupan untuk menguji kalian ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Siapa yang paling baik amalnya? Kemudian Fudail bin Iyad mengatakan yang paling baik amal itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan tuntunan. Fainal amal, karena sesungguhnya amal apabila dia ikhlas dan tidak sesuai dengan tuntunan, dia pun tertolak. Kemudian juga wa idza kana shawaban, dia benar sesuai tuntunan, lam yakun khalisan lam yuqbal. Tapi dia tidak ikhlas, maka tidak diterima. Ya. Jadi syarat diterimanya amal, yang dimaksud dengan amal saleh adalah amal yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Baru amal itu akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus diperhatikan. Jika amal kita ingin diterima, syarat pertama diperhatikan, ikhlas. Ya. Syarat yang kedua diperhatikan, apakah amalannya sesuai dengan tuntunan Nabi atau syariat dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ya. Kemudian hadis yang beliau bawakan yaitu hadis dari Abu Hurairah marfu'an, ya. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana agna syuraka'i 'ani syirki. Aku tidak butuh kepada persekutuan. 'Ani syirki, daripada persekutuan, ya. Disekutukan. Man 'amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi, barang siapa yang beramal suatu amal asyraka ma'i, dia persekutukan bersamaku. Maksudnya riya. Dia niat ikhlas karena Allah, tapi di samping itu karena ingin dilihat manusia. Taraktuhu wa syirkahu, aku akan meninggalkan dia dan meninggalkan amalnya. Artinya apa? Amalan tersebut mardud, tertolak. Amalan tersebut tertolak. Jadi ini dalil bahwasanya apabila suatu amal terjangkit penyakit riya dari awal sampai akhir, maka amalannya mardudun, tertolak. Rugi atau beruntung? Tentu hal yang merugikan. Ya, tentu hal yang merugikan. Kemudian hadis yang kedua, wan Abi Sa'id Al-Khudri, ya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Abu Sa'id Al-Khudri namanya Malik bin Sinan. Ya, radhiyallahu an. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan apa yang lebih aku takutkan kepada kalian daripada ketakutanku terhadap Al-Masihid Dajjal. Ya, dan Dajjal fitnahnya sangat menakutkan. Karena kaum muslimin ketika melihat fitnah Dajjal akan goyang imannya. Melihat kehebatan Dajjal, bisa membelah manusia, kemudian dia hidupkan kembali, maka akan goyang imannya. Dia akan menjadi pengikut Dajjal. Ini fitnah di akhir zaman. Fitnahnya Dajjal. Ya. Dan semua nabi dan rasul memperingati umatnya daripada fitnah Dajjal. Dan Dajjal ini disebut Al-Masih karena disebutkan oleh para ulama di antara makna Al-Masih bahwa dia Al-Mamsuh, ya, matanya itu ditutup satu, buta, sebelah kanannya picek, ya. Ini di antara ciri Dajjal. Dan dia juga dikatakan Al-Masih karena dia mamsuh, ya, menghapus jalan dengan cepat. Ya, dia bisa menempuh perjalanan yang sangat cepat dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam
menyuruh kita untuk berlindung daripada fitnah Dajjal. Di antaranya dia bersabda, "Ista'idzu billah min arba'." Berlindunglah kalian dari 4 perkara. Pertama, min adzabi jahannam. Yang kedua, wa min adzabil qabri, dari azab kubur. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Sebab ketika hidup orang mendapatkan fitnah, ya, ketika mati juga difitnah, ditanya, ya, ditanya di alam kubur. Kemudian yang keempat, wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnahnya al-masih ad-dajjal. Ini menunjukkan Nabi takut, bahkan kita disuruh berlindung, ya, daripada fitnah dajjal. Akan tetapi Nabi mengatakan kepada sahabatnya, "Maukah engkau aku kabarkan sesuatu yang lebih aku takutkan dari kalian daripada fitnahnya dajjal, bahayanya dajjal?" Kata para sahabat mengatakan, qalu bala, iya, aku mau. Ya, apa sabda Nabi? Asyirkul khafi. Yang paling aku takutkan, kata Nabi, asyirkul khafi. Apa itu asyirkul khafi? Ya, para ulama menjelaskan ini adalah ar-riya, syirik yang tersembunyi. Yang syirik itu ada di hati kita, yaitu mensekutukan Allah di dalam masalah niat. Ini namanya asyirkul khafi. Sebab ada syirkul jali. Jali jelas, dia bersumpah kepada selain Allah, syirik. Tapi ini khafi, lembut sekali riya ini. Dan Nabi menakutkan itu. Sebab dia, ya, membinasakan amal. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Yakumur rajulu, Nabi memberikan contoh. Yakumur rajulu, seorang laki-laki berdiri, fayusalli, kemudian dia salat. Fayuzayyinu salatahu, dia membaguskan salatnya. Lima yara min nazari rajulin ilaih, dia membaguskan, mempercantik salatnya karena untuk dilihat dari orang laki-laki yang melihat kepadanya. Maksudnya ini adalah contoh yang dimaksud dengan asyirkul khafi, adalah orang yang salat ingin dilihat manusia. Berarti apa? Riya. Dan ini ditakutkan oleh Nabi SAW, lebih dia takutkan daripada fitnahnya Dajjal. Ya. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimahumullah, sebagai penutup, bahwa kita harus menjaga amal kita. Dalam hal ini, setelah kita belajar tentang amalan tersebut adalah sunnah, setelah kita mengetahui bahwasanya amalan tersebut disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha untuk mengamalkannya dengan ikhlas. Karena para ulama mengatakan, ya, al-mukhlis, sebagaimana dikatakan oleh Yaqub, al-mukhlis man yaktum hasanatihi kama yaktum sayyiati. Orang yang mukhlis di antara cirinya adalah mereka menyembunyikan kebaikannya. Dia sembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Ini orang mukhlis di antaranya. Ya. Karena dia takut amalnya hapus hanya gara-gara riya. Maka dia menjaga, baik itu ketika beramal maupun ketika dia setelah beramal. Dia sembunyikan. Ya, sebab ketika ditampakkan sulit untuk menjaganya dan berat tantangannya, maka disembunyikan jauh lebih menyelamatkan dirinya. Maka para ulama memiliki amal-amal yang tersembunyi, ya, yang manusia tidak mengetahuinya. Walaupun boleh kita memberikan contoh kepada manusia, ya, misalkan kita ingin memberikan semangat kepada kaum muslimin yang lain untuk berinfak, ya, misalkan, maka tampakkan infak itu 1 juta. Padahal yang tersembunyi 99 juta. Ya, agar apa? Agar dia tidak mengkhawatirkan dirinya terjerumus kepada amal yang riya. Dia sembunyikan amalnya sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Ini para ulama. Kemudian di antara para ulama mengatakan tentang ikhlas, al-ikhlasu faqdu ru'yatil ikhlas. Ya.
Ibu-ibu tolong dengarkan ibu-ibu, jangan ngobrol. Ya. Al-ikhlas faqdu ru'yatil ikhlas fa inna man syahada fi ikhlasil ikhlas faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlas. Ikhlas itu adalah tidak adanya pandangan terhadap dirinya kalau dirinya itu ikhlas. Lihat para ulama sampai demikian. Maka sesungguhnya barang siapa yang menyaksikan dirinya itu ikhlas, dia nilai, oh saya udah ikhlas banget nih. Faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlas. Maka sungguh keikhlasannya membutuhkan kepada ikhlas. Yang namanya orang ikhlas tidak tahu dan tidak merasa ikhlas. Justru dia khawatir sebab tidak ada amal ini yang kita ketahui bahwa amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama ada yang mengatakan, seandainya aku tahu satu amalan dan itu amalanku diterima, ini sudah menjadi hal yang sangat membahagiakan. Ya. Tapi yang jadi permasalahan, apakah amal kita, salat kita, ibadah kita diterima di sisi Allah? Mungkin sudah benar, karena kita seorang alim, penuntut ilmu, ngaji. Tapi apakah kita bisa selamat dari syarat yang kedua? Tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah. Maka dakwah ini, dakwah yang mengajak kepada ikhlas, yang memperingatkan manusia kaum muslimin untuk beribadah hanya kepada Allah. Sebab ini bahaya jika tidak dijelaskan. Seumur hidupnya dia beramal, kamu tidak mendapatkan nilai. Kenapa? Karena poin yang kedua, dia tidak ikhlas. Bisa jadi karena riya, karena sum'ah. Maka kita harus berusaha membersihkan hati kita, membersihkan amal kita daripada riya. Berat? Iya, memang berat. Karena kata para ulama, di antaranya dikatakan oleh Ayyub rahimahullah, takhlisun niyah, memurnikan niat, membersihkan niat. Alal ummal, bagi orang yang beribadah, asyaddu alaihim, lebih berat buat mereka daripada semua amalnya. Dia melakukan amal, bisa dia kerjakan. Tapi ada hal yang lebih berat dari itu. Apa itu? Menata hati untuk tetap ikhlas. Dan ini berat. Mungkin awalnya dia ikhlas. Lama-lama, ya, ngajinya bukan karena ikhlas. Tapi karena riya. Karena dia sudah, Masya Allah, ya, pengen dilihat bertakwa. Pengen dilihat, ya, dai. Pengen dilihat bahwa dia adalah orang yang soleh. Ini semua riya. Dan kita juga jangan terkecoh dengan subhat. Ah, saya nggak mau ngaji. Ah, saya nggak mau sholat berjamaah. Kenapa? Takut riya. Ini justru subhat. Ya, bagaimana sikap kita? Tetap berjalan, tapi kita lawan. Ya, karena kata Fudail bin Iyad, tarkul amal min ajlin nas riya. Justru meninggalkan suatu amal bukan karena uzur, tapi karena takut dilihat manusia. Karena manusia itu termasuk riya. Ya, saya nggak mau sholat berjamaah, sholatnya di rumah aja. Kenapa? Ah, kalau takut riya, nggak kayak dia tuh riya. Ya, justru dia meninggalkan amal riya. Dia sudah tidak melaksanakan sholat, kemudian dia juga dosa karena riya. Ya. Wal amalu min ajlin nas syirkun, dan beramal, beribadah, ya, karena manusia termasuk perbuatan syirik. Syirik kecil karena dia mensekutukan Allah dalam masalah niat. Wal ikhlas ma yu'afika lillahi ma yu'afikallahu minha. Dan ikhlas itu adalah orang yang Allah bersihkan, selamatkan dari dua hal tersebut. Ya, maka inilah orang yang ikhlas. Ya, mungkin ini jamaah sekalian yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan masalah ikhlas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.